Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tia Rahmadani, dan rekan saya, Sucia Pratiwi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai aspek eksternal lainnya dan desain laporan studi kelayakan bisnis. Adapun pokok pembahasannya yaitu aspek hukum, aspek ekonomi, sosial, dan politik, aspek AMDAL, dan juga desain laporan studi kelayakan bisnis. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama yaitu aspek hukum. Nah, aspek hukum ini mengkaji mengenai ketentuan hukum yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang akan dibangun sebagai keabsahan dokumen, perizinan, serta bentuk usaha yang mana yang akan menjadikan perusahaan tersebut menjadi legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada suatu penelitian studi kelayakan bisnis yang perlu diteliti yaitu keabsahan dokumen, kesempurnaan dan keasliannya yang mana meliputi badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung kegiatan perusahaan tersebut beroperasi, yang mana hal tersebut dapat menghindarkan perusahaan dari permasalahan di kemudian hari. Nah, pada saat sekarang ini, banyak perusahaan yang telah berjalan mengalami masalah di kemudian hari karena kurang telitinya dalam suatu penilaian di bidang hukum sebelum usaha atau perusahaan tersebut beroperasi. Nah, oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara cermat dan teliti dengan mencari sumber-sumber informasi yang akurat serta mendapatkan surat-surat dari pihak yang berkompeten yang akan kita teliti. Hal tersebut berlaku juga kepada orang atau wirausahawan yang ingin mendirikan suatu proyek usaha, maka diperlukan berbagai persiapan khususnya aspek hukum ini, guna terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis badan hukum usaha. Nah, di Indonesia sendiri banyak terdapat jenis badan hukum, seperti perusahaan perseorangan, firma, hingga koperasi. Dari masing-masing badan hukum tersebut tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, serta pembagian keuntungan dari masing-masing badan usaha tersebut. Nah, dalam praktiknya, jenis-jenis badan hukum yang ada di Indonesia adalah perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan terakhir yaitu koperasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis izin usaha. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan dibangun. Hal tersebut diperlukan guna untuk melindungi kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Nah, perizinan tersebut diperlukan bagi instansi sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis izin usaha. Banyaknya jenis dan izin yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankannya. Adapun izin yang dimaksud tersebut yaitu yang pertama yaitu tanda pendaftaran perusahaan atau disingkat dengan TDP. Yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau sering juga disingkat dengan NPWP. Yang ketiga yaitu izin-izin usaha, serta yang terakhir yaitu sertifikat tanah atau surat berharga yang dimiliki. Nah, izin perusahaan lainnya yang harus diurus oleh pemilik kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya yaitu antara lain yang pertama, surat izin usaha perdagangan, yang kedua surat izin usaha industri, yang ketiga izin usaha tambang, yang keempat izin usaha perhotelan dan pariwisata, yang kelima izin usaha farmasi dan rumah sakit, yang keenam izin usaha peternakan dan pertanian, yang ketujuh izin domisili, yang kedelapan izin gangguan, yang kesembilan izin mendirikan bangunan, serta yang terakhir yaitu izin tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu penelitian lapangan.
Nah, suatu penelitian lapangan ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dari data atau informasi yang diperlukan guna untuk menguji keaslian dan keabsahan dokumen, yang mana dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memberikan tanda tangan pada sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen, serta yang kedua yaitu mencari informasi dari koran, laporan, atau perpustakaan yang memuat informasi yang sesuai dengan analisis kita. Masuk kepada aspek yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi, sosial, dan politik ini merupakan aspek yang mengkaji mengenai pengaruh sebuah perusahaan terhadap perekonomian masyarakat serta situasi sosial dan politik yang berada di sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Nah, aspek ekonomi, sosial, dan politik ini perlu dilakukan penelitian guna untuk mengetahui apakah dengan keberadaan proyek atau usaha dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan politik kepada berbagai pihak. Selanjutnya yaitu tujuan analisis aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yaitu tujuan aspek ekonomi. Di sini tujuan dari aspek ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu sisi distribusi nilai tambah, dan yang kedua yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Nah, sisi distribusi nilai tambah ini yaitu suatu proyek atau usaha harus memberikan nilai tambah. Perhitungan proyek yang sedang berproduksi dengan kapasitas normal. Nah, setelah nilai tambah tersebut telah diketahui, maka nilai ini dapat didistribusikan dengan perhitungan yang jelas. Selanjutnya yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja, yaitu suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Sebuah cara yang dapat mengukur proyek padat modal atau padat karya yaitu dengan cara membagi jumlah investasi dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerjanya. Nah, untuk memperluas perusahaan, perhitungan investasi merupakan jumlah sebelum dan setelah investasi. Biasanya, modal berpatokan pada nilai rupiah. Selanjutnya yaitu tujuan aspek sosial. Tentunya, tujuan utama dari perusahaan yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, suatu perusahaan tersebut harus juga memperhatikan faktor sosial, karena perusahaan tersebut hidup bersama-sama dengan komponen yang lain. Adapun komponen yang dimaksud di sini salah satunya yaitu lembaga sosial. Nah, yang mana perusahaan memiliki tanggung jawab seperti yang pertama yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas serta melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saja yaitu perusahaan manufaktur, yang mana selain membeli bahan baku, perusahaan juga mengolahnya menjadi barang jadi, yang kemudian akan didistribusikan ke pasar dan juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian dan penyediaan lapangan pekerjaan yang baru. Selanjutnya yaitu perubahan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan kondisi sosial yang kompleks di sini bisa dicontohkan seperti pemecatan karyawan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya saja yaitu karyawan yang mabuk-mabukan atau perusahaan yang mengalami kemerosotan atau kebangkrutan. Nah, hal tersebut merupakan hal yang biasa pada masa lalu, namun tindakan seperti itu akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks. Selanjutnya yaitu perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik maksudnya yaitu sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu tujuan dari aspek politik. Nah, perubahan kepemimpinan seperti presiden, menteri, dan undang-undang yang baru akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang baru pula, yang akan berpengaruh pada kebijakan lembaga keuangan. Nah, yang mana lembaga keuangan ini akan lebih berhati-hati dalam memberikan sebuah pinjaman, dan hal ini akan mempengaruhi perkembangan dari perusahaan.
Selanjutnya yaitu hambatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yaitu hambatan aspek ekonomi. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis ini akan menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan gairah karyawan untuk bekerja. Selanjutnya adalah produktivitas rendah. Produktivitas rendah ini disebabkan oleh kualitas dari karyawan tersebut yang rendah. Selanjutnya adalah kurangnya kapital, yang mana karena rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara sehingga tabungan sebagai sumber kapital juga rendah. Selanjutnya yaitu besarnya pengangguran. Besarnya pengangguran di sini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang rendah serta lapangan kerja yang belum mampu menampung masyarakat usia kerja. Dan yang terakhir adalah tekanan penduduk yang berat. Maksudnya di sini adalah jumlah penduduk tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja, serta ditambah lagi dengan urbanisasi dan imigran yang terus memadati perkotaan. Alhasil, pada daerah pedesaan mulai sepi oleh industrialisasi. Selanjutnya yaitu hambatan aspek sosial politik. Nah, adapun hambatan aspek sosial politik ini yaitu dengan adanya sebuah spekulasi yang timbul akibat adanya kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk barang maupun produk jasa. Nah, dalam menganalisis sebuah kelayakan bisnis, aspek sosial politik ini perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis tersebut dibangun dan diimplementasikan tidak akan mengganggu, sehingga kajiannya menjadi layak. Nah, situasi sosial politik ini dapat diketahui melalui berita di media massa. Selanjutnya yaitu implikasi hasil studi ekonomi, sosial, dan politik terhadap studi kelayakan bisnis. Nah, hasil studi aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat memberikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi dan peran pemerintah dalam menunjang rencana bisnis serta sebaliknya. Selain peran bisnis yang telah diimplementasikan yang mana dapat mendukung pemerintah untuk memajukan ekonomi dari masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kondisi sosial akan saling mempengaruhi rencana bisnis. Misalnya yaitu informasi mengenai perusahaan seperti lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, serta peran perusahaan dalam masyarakat pluralistik. Serta yang terakhir yaitu pada aspek politik, yang mana pada aspek politik ini akan berpengaruh kepada rencana bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu aspek AMDAL. Aspek AMDAL merupakan suatu proses dalam studi kelayakan bisnis untuk memperkirakan tentang bagaimana dampak dari lingkungan terhadap rencana kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Adapun tujuan dari aspek AMDAL ini yaitu memastikan bahwa tidak terjadinya kerusakan lingkungan terhadap kegiatan usaha yang kita lanjutkan, sehingga kegiatan usaha tersebut dapat kita jalankan secara berkelanjutan. AMDAL diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999, Undang-Undang nomor tahun 1997 tentang pengelolaan hidup berdasarkan PP nomor 27 tahun 1999. Hampir semua kewenangan penilaian AMDAL dilimpahkan kepada kepala daerah. Materi selanjutnya yaitu hal yang dilakukan dalam mencapai tujuan studi AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasi semua rencana usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar. Yang ketiga, mengevaluasi rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dan yang keempat, merumuskan RKL dan RPL. Terdapat 3 kegunaan dalam melakukan AMDAL. Yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi pemerintah, dan yang ketiga bagi pengusaha. Baiklah, penggunaan AMDAL bagi masyarakat yaitu
dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi. Yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dari manfaat serta kerugian akibat suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan usaha atau kegiatannya di dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Yang kedua, bagi pemerintah, yaitu sebagai alat pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, mencegah potensi SDA di sekitar lokasi proyek agar tidak rusak. Yang ketiga, bagi pengusaha, yaitu yang pertama, untuk mengetahui masalah-masalah apa di lingkungan tersebut yang akan dihadapi. Yang kedua, sebagai bahan untuk analisis, pengolahan, dan sasaran proyek. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup. Materi yang selanjutnya yaitu desain laporan studi kelayakan bisnis. Pengertian desain studi kelayakan bisnis menurut Khairul Amin yaitu kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, corak yang diimplementasikan terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Dudi Wijancoko yaitu desain adalah segala hal yang berkaitan dengan pembuatan konsep, analisis data, project, planning, drawing atau engineering, cost calculation, prototyping, frame testing, test reading. Jadi bisa disimpulkan bahwa desain adalah suatu rancangan atau pola untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu proyek atau bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Adapun tujuan dari proses studi kelayakan bisnis tersebut yaitu untuk melihat sejauh mana proyek tersebut bisa mempengaruhi usaha yang akan kita jalankan nantinya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui gambaran desain studi kelayakan rancangan usaha seperti apa yang kita buat nantinya. Materi selanjutnya yaitu laporan studi kelayakan bisnis. Setelah menyusun desain studi kelayakan bisnis, selanjutnya kita akan menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Laporan studi kelayakan bisnis harus mampu menunjukkan manfaat dari studi kelayakan bisnis tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti pihak investor, agar mereka mau menanamkan modalnya terhadap usaha yang kita buat nantinya. Adapun syarat-syarat dari laporan studi tersebut yaitu laporan studi kelayakan bisnis harus komunikatif, harus didokumentasikan, bersifat objektif, dan realistis. Tujuan dari pelaporan studi kelayakan bisnis adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan kita jalankan nantinya dari berbagai aspek dalam rangka menentukan suatu bisnis potensial atau tidaknya untuk dijalankan dan memudahkan investor untuk membaca laporan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai desain laporan studi kelayakan bisnis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu desain studi kelayakan bisnis dan apa itu laporan studi kelayakan bisnis, maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa desain studi kelayakan bisnis ini dibuat bertujuan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya laporan studi kelayakan bisnis ini nantinya disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan tersebut. Misalnya saja seperti pihak investor. Nah, karena desain laporan studi kelayakan ini bersifat umum, maka acuan desain ini perlu dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, berikut bentuk contoh dari format desain laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu judul atau objek studi kelayakan bisnis. Berikutnya adalah kata pengantar. Selanjutnya yaitu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan berikutnya yaitu eksekutif summary, yang mana eksekutif summary ini berisi tentang objek penelitian, waktu penelitian, anggota tim peneliti, ringkasan hasil penelitian, dan rekomendasi hasil penelitian.
Selanjutnya yaitu masuk kepada bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab pendahuluan ini harus meliputi antara lain yaitu latar belakang masalah. Mengapa tertarik pada bisnis tersebut? Manfaat apa yang bisa diraih jika bisnis tersebut dilaksanakan? Serta tujuan melakukan bisnis tersebut dan siapa saja yang terkait dalam melaksanakan bisnis tersebut. Masuk kepada bab 2 yaitu aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum ini berisi tentang pelaksanaan bisnis, identitas pelaksana bisnis, bisnis apa yang dijalankan, lokasi bisnis, waktu pelaksanaan bisnis, peraturan dan kelengkapan perizinan, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Selanjutnya yaitu bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Nah, pada bab 3 aspek pasar dan pemasaran ini berisi mengenai bentuk pasar, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, segmentasi, target dan positioning di pasar, situasi persaingan di lingkungan industri, sikap perilaku dan kepuasan dari konsumen, manajemen pemasaran, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Lanjut kepada bab berikutnya yaitu bab 4. Bab 4 ini mengenai aspek teknik dan teknologi. Yang mana pada bab 4 ini berisikan tentang penentuan lokasi pemilihan strategi produksi, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, perencanaan tata letak, penentuan skala produksi, rencana kualitas, manajemen persediaan, sistem manajemen informasi, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Berikutnya yaitu bab 5, manajemen dan organisasi, yang mana pada bab ini berisikan tentang penentuan waktu pelaksana proyek, pelaksanaan pembangunan proyek, struktur organisasi, perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rekrutmen seleksi dan orientasi, produktivitas pelatihan dan pengembangan, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Bab berikutnya yaitu bab 6, aspek politik, sosial, dan ekonomi, yang berisikan tentang yang pertama yaitu aspek politik. Pada aspek politik ini mengkaji mengenai stabilitas politik, arah kebijakan pemerintah, peraturan moneter, birokrasi pemerintah. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi, yang mana mengkaji mengenai analisis biaya dan manfaat dari sisi ekonomi, terutama ekonomi masyarakat sekitar proyek. Selanjutnya yaitu aspek sosial, yang mana aspek sosial ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat, agama maupun kepercayaan masyarakat di mana bisnis itu didirikan, dan daerah atau tempat distribusi dari output bisnis tersebut, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Selanjutnya yaitu bab 7, aspek finansial. Nah, pada aspek finansial ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dan lokasi dana, sumber daya dan biaya modal, struktur finansial, estimasi aliran kas, kriteria penilaian, serta yang terakhir yaitu rekomendasi. Selanjutnya yaitu bab 8 mengenai aspek lingkungan hidup. Nah, pada aspek lingkungan hidup ini menjelaskan bagaimana rencana analisis dapat dikaji dari aspek yang mengacu kepada konsep AMDAL untuk mengetahui kelayakannya, serta berikutnya yaitu rekomendasi. Selanjutnya adalah simpulan dan rekomendasi. Nah, pada simpulan dan rekomendasi ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan hasil analisis masing-masing aspek dan rekomendasi kelayakan rencana bisnis yang direncanakan, layak atau tidak layaknya. Dan yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini akan melampirkan dokumen yang dianggap perlu dalam mendukung keseluruhan analisis yang dilakukan, termasuk data-data teknis serta gambar-gambar dan sketsa. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.